Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Febi Yusnida Purba dengan NIM 2003200055. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai GAP. Nah, kepanjangan dari GAP sendiri ialah Good Agricultural Practice. Nah, sebelum kita jauh untuk membahas tentang GAP ini, ada baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan GAP. GAP adalah sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sehingga produk panen aman untuk dikonsumsi, kesejahteraan pekerja diperhatikan, dan usaha tani memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. ASEAN GAP menekankan terhadap 4 komponen, yaitu yang pertama keamanan konsumsi pangan, yang kedua pengelolaan lingkungan dengan benar, yang ketiga keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja lapang, dan yang terakhir jaminan kualitas produk dan dapat ditelusuri. ASEAN GAP merupakan standar yang mengontrol proses produksi pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Standar ini mencakup produksi, panen, dan penanganan pasca panen buah dan sayuran segar, serta dirancang untuk membantu produsen, pebisnis, pemerintah, stakeholder, dan pihak lainnya memahami praktik yang diperlukan untuk menerapkan modul keamanan pangan ASEAN GAP. Nah, mengapa sih harus GAP? Jadi, GAP menuntut para produsen untuk menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi, selaras dengan sustainable atau keberlanjutan, menjamin keselamatan para pekerja untuk menghasilkan produk yang benar-benar berkualitas. Dengan menerapkan GAP yang memiliki standar operasional prosedur atau SOP tertentu, diharapkan agar sistem budidaya yang dilakukan memberikan banyak manfaat baik terhadap produk yang dihasilkan, pekerja, dan mampu meminimalisir cemaran terhadap lingkungan di sekitar. Apabila produk pertanian yang dihasilkan hendak bersaing di era perdagangan bebas, maka memiliki sertifikasi dari GAP adalah sebuah kewajiban. Adapun prinsip utama dalam GAP, yang pertama itu menghemat dan ketepatan produksi demi mempertahankan ketahanan dan keamanan pangan serta menghasilkan pangan bergizi. Yang kedua, kelayakan dengan budaya dan kebutuhan suatu masyarakat. Yang ketiga, berkelanjutan pemeliharaan kelangsungan usaha pertanian serta mendukung kehidupan keberlanjutan. Dan yang terakhir, memenuhi standar kualitas dan persyaratan pasar baik lokal maupun internasional. Penerapan GAP ini minim dilakukan karena yang pertama itu ada biaya yang mahal. GAP masih sangat minim penerapannya pada pertanian skala kecil karena biayanya yang cukup mahal. Proses pembuatan sertifikat GAP membutuhkan proses yang panjang dan ketat serta tingkat keteraturan yang tinggi. Itulah sebab produk hasil sistem ini juga memiliki harga yang lebih tinggi daripada produk hasil budidaya biasa. Indonesia dengan tingkat ekonomi serta rata-rata pendidikan petani yang masih rendah belum memiliki ketertarikan serta pemahaman lanjut tentang GAP. Bahkan, beberapa orang mungkin berpikir bahwa mengurus sertifikat GAP hanya akan membuang-buang uang atau membuat rugi. Padahal, jika produk bersertifikat GAP dijual, harga jualnya juga bisa lebih tinggi. Meskipun harga produk GAP cukup tinggi, jaminan yang diberikan pun tentu bernilai baik. Semua produk budidaya yang memiliki sertifikat GAP juga memiliki jaminan tersendiri bagi konsumen. Jika suatu saat ditemukan ketidaksesuaian produk, konsumen memiliki hak untuk protes. Produk GAP sudah didata dengan lengkap dan terperinci, sehingga
konsumen dapat membandingkan data produk dengan produk yang mereka terima. Kemudian, ada pun 4 pilar dalam GAP. Yang pertama itu kelayakan ekonomi, yang kedua stabilitas lingkungan, yang ketiga penerimaan sosial, dan yang terakhir keamanan dan kualitas pangan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing pilar tersebut. Yang pertama itu pilar GAP 1, yaitu kelayakan ekonomi. Ini berarti mempertahankan usaha pertanian yang layak dan berkontribusi pada mata pencaharian yang berkelanjutan. Secara umum, ini mengacu pada keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan lahan produktif. Tunjukkan pilar ini dengan memberikan bukti yang cukup tentang kelayakan operasi pertanian seperti tinjauan manajemen, laporan tahunan, dan rencana keuangan. Lanjut untuk ke pilar yang kedua, yaitu stabilitas lingkungan. Stabilitas lingkungan ini berarti mempertahankan dan meningkatkan sumber daya alam. Manual GAP terbaru menjabarkan persyaratan kritis seperti menilai resiko menyebabkan kerusakan lingkungan di dalam dan di luar lokasi baru, menyimpan catatan tentang bahaya yang bernilai, dan merinci bahaya kimia yang digunakan untuk mensterilkan tanah dan substrat. Selain itu, manual GAP menunjukkan persyaratan utama untuk manajemen lingkungan seperti area yang sangat terdegradasi harus dikelola untuk menghindari degradasi lebih lanjut. Praktik produksi yang dipilih harus sesuai dengan jenis tanah dan tidak meninggalkan resiko degradasi lingkungan. Lanjut untuk pilar yang ketiga dari GAP, yaitu penerimaan sosial. Penerimaan sosial berarti mematuhi norma sosial dan hukum yang berlaku. Ini mencakup menghormati hak asasi manusia ataupun HAM, hak-hak pekerja, dan hak-hak masyarakat setempat. Ini juga mencakup mematuhi peraturan pemerintah dan standar industri yang relevan. Beberapa contoh praktik yang dapat menunjukkan pilar ini adalah: yang pertama itu memberikan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi karyawan, termasuk perlindungan dari bahaya fisik, kimia, dan biologis. Yang kedua, memberikan upah yang adil sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah atau industri. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang sama bagi semua karyawan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, usia, agama, ras, ataupun etnis. Yang keempat, menghormati hak-hak masyarakat setempat untuk mengakses dan menggunakan sumber daya alam termasuk tanah, air, dan keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan dan mata pencaharian mereka. Lanjut untuk pilar yang terakhir ataupun yang keempat, yaitu keamanan dan kualitas pangan. Keamanan dan kualitas pangan ini berarti memproduksi pangan yang aman dan berkualitas untuk konsumen. Ini mencakup mencegah kontaminasi fisik, kimia, dan biologis yang dapat menyebabkan penyakit ataupun keracunan. Ini juga mencakup mempertahankan kualitas nutrisi, organoleptik, dan estetika produk. Berikut beberapa contoh praktik yang dapat menunjukkan pilar ini adalah: yang pertama, menggunakan bahan kimia, pestisida, dan obat-obatan hewan sesuai dengan label dan rekomendasi teknis. Yang kedua, menggunakan air bersih dan aman untuk irigasi, penyiraman, dan sanitasi. Yang ketiga, menggunakan peralatan dan wadah yang bersih dan higienis untuk menanam, memanen, mengelola, dan menyimpan produk. Yang keempat, menggunakan sistem pelacakan dan penelusuran untuk mengidentifikasi dan melacak produk dari ladang ke meja. Dan yang terakhir, menggunakan sistem manajemen mutu untuk memantau dan mengevaluasi kinerja produksi dan pasca produksi.
Adapun langkah-langkah implementasi GAP, yang pertama itu dengan pemilihan benih dan bibit yang berkualitas. Memilih benih dan bibit yang berasal dari sumber terpercaya dan berkualitas. Yang kedua dengan praktik penanaman yang tepat. Memperhatikan jarak tanam, kedalaman penanaman, dan pemilihan lokasi yang sesuai. Yang ketiga ada pengelolaan pupuk dan pestisida, yang maksudnya menggunakan pupuk dan pestisida secara bijaksana sesuai dengan dosis yang direkomendasikan. Dan yang terakhir dari langkah implementasi GAP ada pemanenan dan penanganan pasca panen. Dengan melakukan pemanenan pada waktu yang tepat dan menjaga kebersihan selama proses penanganan pasca panen. Adapun tujuan dari GAP, yang pertama keamanan pangan. Untuk menjamin produksi dan penyediaan produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, keseimbangan lingkungan, yaitu untuk meminimalkan dampak negatif pertanian terhadap lingkungan dan ekosistem. Yang ketiga, peningkatan produktivitas, yaitu untuk meningkatkan hasil pertanian melalui praktik-praktik yang efisien. Dan yang terakhir dari tujuan GAP adalah dengan akses ke pasar global, yaitu memungkinkan petani untuk memenuhi standar internasional dan mengakses pasar global. Adapun keunggulan dari GAP ini, yang pertama itu kualitas produk yang tinggi. Keamanan pangan, GAP menekankan praktik-praktik yang memastikan keamanan pangan, mengurangi resiko kontaminasi, dan memastikan kebersihan produk pertanian. Yang kedua, pertanian berkelanjutan. Keseimbangan ekosistem, GAP mendukung pertanian berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistem. Selanjutnya, peningkatan produktivitas. Manajemen tanaman yang baik atau GAP mencakup strategi manajemen tanaman yang baik termasuk penggunaan pupuk yang bijaksana dan irigasi yang efisien untuk meningkatkan produktivitas. Yang keempat, pengelolaan risiko yang lebih baik. Manajemen risiko bencana. GAP membantu petani mengelola risiko bencana alam dan penyakit tanaman dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan. Yang kelima, akses ke pasar internasional. Kepatuhan standar internasional. GAP membantu petani memenuhi standar internasional, memungkinkan mereka untuk mengakses pasar global dan meningkatkan daya saing produk pertanian. Yang keenam, peningkatan daya saing produk dengan pengelolaan kualitas. GAP membantu petani dalam mengelola kualitas produk dengan lebih baik, termasuk pemilihan varietas tanaman yang sesuai dan pengendalian mutu. Adapun yang ketujuh dengan penghematan sumber daya, efisiensi penggunaan air dan energi. GAP mendorong efisiensi dalam menggunakan air dan energi, membantu mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, keunggulan GAP yaitu kemitraan dengan konsumen, transparansi dan kemitraan konsumen. Praktik-praktik yang diterapkan dalam GAP seperti label organik atau sertifikasi lainnya dapat meningkatkan keterlibatan konsumen dan membentuk hubungan yang lebih baik antara petani dan konsumen. Adapun kelemahan dalam penerapan GAP yaitu biaya implementasi yang tinggi. Investasi awal, menerapkan GAP memerlukan investasi awal yang signifikan untuk memodernisasi metode pertanian dan mendapatkan peralatan yang sesuai. Yang kedua, kesulitan penerapan di pertanian kecil.
Keterbatasan sumber daya. Petani kecil mungkin kesulitan menerapkan GAP karena keterbatasan sumber daya dan akses terhadap pelatihan. Yang ketiga, kesulitan monitoring dan sertifikasi, seperti proses sertifikasi. Proses sertifikasi GAP bisa rumit dan memakan waktu yang panjang. Hal ini dapat menjadi kendala bagi petani atau yang kurang pengalaman. Yang keempat, pengaruh iklim. Sensitivitas terhadap perubahan iklim. Nah, GAP mungkin kurang efektif jika tidak mempertimbangkan perubahan iklim yang cepat. Musim yang tidak terduga atau pola cuaca ekstrim dapat mempengaruhi implementasi dari GAP. Yang kelima, kurangnya kesadaran dan pendidikan. Pengetahuan dari petani. Keberhasilan GAP sangat tergantung pada pengetahuan dari petani. Kurangnya kesadaran dan pelatihan dapat menjadi hambatan. Yang keenam, biaya implementasi yang tinggi, seperti investasi awal. Selanjutnya, kesulitan penerapan di pertanian kecil. Demikianlah keunggulan dan kelemahan dari GAP. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dan solusi dalam penerapan GAP. Nah, untuk yang pertama itu tantangan. Tantangan yang dihadapi, yang pertama itu biaya implementasi yang tinggi, terutama bagi petani kecil. Yang kedua, proses sertifikasi yang rumit. Adapun solusi dari tantangan tersebut, yaitu yang pertama, dukungan pemerintah dan lembaga terkait. Yang kedua, pelatihan dan pendampingan bagi petani. Dan yang terakhir, inisiatif pengembangan pasar lokal. Di Indonesia, GAP sudah mulai diperkenalkan dan diterapkan secara luas, terutama pada komoditas-komoditas unggulan seperti kopi, teh, dan kelapa sawit. Beberapa perusahaan besar dan operasi petani telah memperoleh sertifikat GAP untuk memastikan produk-produk pertanian mereka memenuhi standar internasional. Selain itu, GAP juga dapat diterapkan pada berbagai macam budidaya, seperti sayur, buah, ataupun tanaman obat dan tanaman hias. Kementerian Pertanian telah menerbitkan sebuah peraturan yang mengatur penerapan GAP untuk komoditas buah dan sayur, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Permentan /OT 140/10/2009 tentang pedoman budidaya buah dan sayur yang baik. GAP merupakan salah satu sistem pertanian terbaik yang dapat memberikan manfaat bagi petani, konsumen, dan lingkungan. Dengan menerapkan GAP, petani dapat meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman, mutu hasil, efisiensi produksi, menghemat biaya, daya saing, dan kesejahteraan. Konsumen dapat menikmati produk pertanian yang aman, sehat, dan bergizi. Lingkungan dapat terjaga dari pencemaran dan kerusakan hakikat, penggunaan bahan kimia dan sumber daya alam secara berlebihan. GAP juga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh PBB. Adapun cara penerapan GAP yang pertama dengan menganalisis kondisi lahan dan media tanam.
Lahan harus bebas dari cemaran. Yang kedua, memilih varietas tanaman yang sesuai dengan iklim, tanah, dan pasar. 30%. Varietas tanaman harus memiliki sifat tahan terhadap hama dan penyakit, produktif, tindakan berkualitas, dan diminati oleh konsumen. Yang ketiga, dengan menggunakan pupuk dan pestisida secara bijaksana. Pupuk harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Pestisida harus digunakan sesuai dengan dosis, waktu, dan cara aplikasian yang tepat. Kemudian, melakukan panen dan pasca panen yang baik. Panen harus dilakukan pada saat tanaman mencapai tingkat kematangan yang optimal. Panen harus dilakukan dengan hati-hati dan menggunakan alat yang bersih, dan panen harus dilakukan pada saat cuaca kering. Kemudian, melakukan manajemen usaha yang baik. Pelaku usaha harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengaplikasian GAP. Pelaku usaha harus memiliki catatan kegiatan usaha yang lengkap dan akurat. Pelaku usaha harus memiliki sistem penelusuran produk yang jelas dan mudah. Dan pelaku usaha harus memperhatikan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja lapang. Untuk mendapatkan sertifikasi GAP, Anda harus memenuhi beberapa persyaratan dan tahapan, tergantung pada jenis GAP yang Anda inginkan. Berikut adalah beberapa contoh GAP yang ada di Indonesia dan cara untuk mendapatkannya. Yang pertama itu ada Global GAP. Nah, yang dimaksud dengan Global GAP ialah standar GAP yang diakui secara internasional dan diterapkan di lebih dari 100 negara. Untuk mendapatkan sertifikasi Global GAP, Anda harus mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, memilih lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh GAP. Yang kedua, mengisi formulir permohonan sertifikasi dan menyertakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti identitas, rencana usaha, dan bukti penerapan dari GAP. Yang ketiga, menunggu jadwal audit dari lembaga sertifikasi dan melakukan persiapan sesuai dengan kriteria Global GAP. Yang keempat, menjalani proses audit lapangan oleh auditor lembaga sertifikasi dan menindaklanjuti temuan audit jika ada. Yang kelima, menerima laporan audit dan sertifikat Global GAP jika lolos audit. Yang kedua itu ada Indo GAP. Indo GAP adalah standar GAP yang disusun oleh Kementerian Pertanian Indonesia dan diterapkan untuk komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, ataupun ubi. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi Indo GAP, Anda harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, dengan memilih lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Kementerian Pertanian. Yang kedua, mengisi formulir permohonan sertifikasi dan menyertakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti NIB, rencana usaha, dan bukti penerapan GAP. Yang ketiga, menunggu jadwal audit dari lembaga sertifikasi dan melakukan persiapan sesuai dengan kriteria Indo GAP. Yang keempat, dengan menjalani proses audit lapangan oleh auditor lembaga sertifikasi dan menindaklanjuti temuan audit jika ada. Dan yang terakhir, dengan menerima laporan audit dan sertifikat Indo GAP jika lolos audit. Adapun proses permohonan,
Nah, proses permohonan registrasi diawali dengan pengajuan permohonan yang ditujukan kepada Dinas Pertanian Provinsi melalui Dinas Pertanian Kabupaten ataupun Kota dengan mengisi formulir. Adapun syarat registrasi yang pertama, telah memahami dan menerapkan GAP. Yang kedua, telah memahami dan menerapkan penanganan hama terpadu. Yang ketiga, telah memahami dan menerapkan SOP. Dan yang terakhir, syarat registrasi ialah telah melakukan pencatatan ataupun pembukuan. Adapun penilaian dari lapangan, yang pertama itu lulus, yang kedua lulus dengan perbaikan. Jadi ya lulus tapi harus melakukan perbaikan terlebih dahulu. Dan yang terakhir itu tidak lulus. Masa berlaku surat keterangan registrasi. Surat keterangan registrasi kebun ataupun lahan usaha berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun setelah dilakukan surveillance secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk mengetahui komitmen dan konsistensi penerapan GAP pada kebun ataupun lahan usaha yang telah mendapatkan nomor registrasi. Adapun pembukuan nomor registrasi dilakukan jika ditemukan adanya ketidakpatuhan atau penyimpangan dalam pelaksanaan GAP pada kegiatan wajib atau W, sangat dianjurkan atau SA, dan anjuran atau A, sesuai dengan syarat minimal yang dipersyaratkan dan dalam waktu 6 bulan tidak dilakukan perbaikan. Yang kedua, masa berlaku nomor registrasi telah habis dan permohonan perpanjangan ajukan kurang dari 30 hari kerja sebelum masa berlaku habis. Pada kondisi ini, pemohon harus mengajukan permohonan dari awal. Nomor registrasi yang dibekukan dapat diberlakukan kembali jika pemegang nomor registrasi telah melakukan perbaikan atas penyimpangan ataupun ketidakpatuhan yang dilakukan. Selanjutnya, pencabutan nomor registrasi dilakukan jika yang pertama itu pemohon sudah 3 kali dibekukan. Yang kedua, atas permintaan dari pemohon sendiri. Dan yang terakhir, selama 1 tahun setelah registrasi, pemohon tidak melakukan kegiatan sesuai dengan komponen yang disyaratkan. Adapun dampak dari penerapan GAP, yaitu penerapan sistem GAP dalam budidaya pertanian tentu bermanfaat bagi manusia maupun lingkungan. Hanya saja proses yang begitu ketat dengan tingkat keteraturan yang tinggi membuat produk hasil GAP memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan produk hasil budidaya biasa. Produk yang bersertifikat GAP tentu memiliki jaminan tersendiri bagi konsumen apabila nanti ditemukan ketidaksesuaian karena melalui GAP. Semuanya tercatat dan terdata sejak pemilihan lahan hingga produk yang dihasilkan. Sertifikat GAP dikeluarkan oleh Otoritas Keamanan Pangan Pusat dan Daerah. Apabila nanti sudah memiliki sertifikat GAP, maka seorang produsen bisa mendapatkan sertifikat prima untuk produk pangan segar dengan melengkapi SOP dan registrasi kebun. Sertifikat GAP ini bermanfaat untuk bersaing dengan produk dari luar negeri dalam perdagangan bebas. Apabila menghendaki produknya bisa menembus perdagangan bebas, maka produk tersebut harus memiliki sertifikat GAP global. Adapun kesimpulan dari materi GAP ini, yang pertama, GAP adalah sistem sertifikasi dalam praktik budidaya tanaman yang baik sesuai dengan standar yang ditentukan.
GAP bertujuan untuk menghasilkan produk pertanian yang aman, berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Yang kedua, GAP memiliki manfaat bagi bisnis seperti mengidentifikasi titik lemah, mengukur sumber daya, meningkatkan efisiensi, memenuhi permintaan pasar, dan meningkatkan keuntungan. GAP memiliki beberapa jenis seperti GAP komoditas sayuran, GAP komoditas buah-buahan, GAP komoditas perkebunan, GAP komoditas pangan, dan GAP komoditas organik. Yang keempat, GAP memiliki 4 komponen utama, yaitu keamanan konsumsi pangan, pengelolaan lingkungan dengan benar, keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan kerja lapang, dan jaminan kualitas produk. Yang keempat, produk memiliki prosedur penerapan yang meliputi penetapan tujuan, analisis situasi saat ini, identifikasi kesenjangan, penyusunan rencana aksi, implementasi rencana aksi, dan evaluasi hasil. Dan yang terakhir, GAP memiliki template yang dapat digunakan untuk membantu proses penerapan, seperti template SWOT analysis, template SMART goals, template action plan, template GAP analysis report, dan template GAP analysis checklist. Halo Sobat Tani, kali ini kami menunjukkan kegiatan panen padi yang menerapkan standar GAP. Hasil binaan perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara bekerja sama dengan BPSIP Sumatera Utara di Kabupaten Serdang Bedagai. FYI, ini sebelumnya petani telah melakukan BIMTEK oleh BPSIP Sumatera Utara mengenai sistem tanam jajar legowo, pemupukan dan pembuatan pupuk organik, serta pembuatan pestisida nabati. Sebelum melakukan pemanenan secara keseluruhan, dilakukan kegiatan pengubinan bersama pihak BPS. Pengubinan merupakan cara untuk mengetahui perkiraan hasil panen tanaman padi melalui titik sampel dengan cara diukur dengan ukuran 2,5 x 2,5 meter kubik yang kemudian hasilnya diukur dan ditimbang. Hasil ini dapat dijadikan dasar dalam penentuan produksi dalam 1 hektar. Sebelum ditimbang, bulir gabah dipisahkan dari malainya secara manual seperti yang dilakukan di video ini, untuk menghindari penurunan hasil yang besar saat dilakukan pengukuran. Nah, kalau ini yang namanya menampi padi. Ini dilakukan untuk memisahkan sekam dengan bulir padi yang berisi, sehingga pada saat penimbangan nanti sekam yang kosong tidak terikut. Setelah itu gabah ditimbang dan dapat dihitung perkiraan produksi dalam 1 hektar. Nah, kalau ini namanya monster tester, digunakan untuk mengetahui kadar air gabah. Kadar air gabah kering panen berkisar 18-25%. Beralih ke acara utama, panen bersama dihadiri oleh Kepala BPSIP Sumatera Utara, perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Sekda Provinsi Sumatera Utara, dan Bupati Serdang Bedagai. Dan gak kalah menariknya lagi nih, ada penyerahan penghargaan kelompok tani organik juga loh sobat.
Penghargaan ini diserahkan oleh Bupati Serdang Bedagai kepada kelompok Tani Harapan. Nah Sobat Tani, seru ya acaranya, tunggu keseruan kami selanjutnya ya. Jaga pangan, jaga masa depan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.